Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya terima kasih karena telah menonton video ini. Adapun video ini merupakan tugas final yang diberikan kepada kami untuk menyelesaikan mata kuliah matematika komputer dengan materi yang akan kami bawakan yaitu logika proposisi. Adapun beberapa highlight materi yang akan kami bawakan, yang pertama pengertian logika proposisi dan apa sih perbedaannya dengan pernyataan. Selanjutnya yang kedua, contoh proposisi yang benar. Dan yang ketiga, apa saja yang termasuk logika operator. Setelah saya Muhammad Fadel akan membacakan materi yang dipaparkan oleh teman saya tadi yang berisi tentang logika proposisi dan perbedaannya dengan pernyataan. Proposisi adalah kalimat deklaratif atau pernyataan yang memiliki nilai kebenaran benar atau salah tetapi tidak keduanya. Logika proposisi adalah suatu sistem yang didasarkan atas proposisi. Proposisi biasanya ditulis dengan huruf P, Q, R, S, T, PL, P2, dan seterusnya. Nilai kebenaran yang mungkin untuk suatu proposisi benar dapat ditulis B, C, true, 1. Salah dapat ditulis S, F, false, 0. Interpretasi adalah pemetaan antara suatu variabel proposisi terhadap nilai kebenarannya. Contohnya, I dalam kurung P sama dengan T berarti diinterpretasikan benar oleh interpretasi I dalam kurung Q sama dengan F berarti Q diinterpretasikan salah oleh interpretasi I. Dari segi pernyataannya, dalam pelajaran logika matematika, kalimat pernyataan haruslah dibedakan dengan kalimat-kalimat biasa dalam bahasa sehari-hari. Pernyataannya, kalimatlah harus lengkap, tidak kabur dan jelas. Suatu ciri logis dalam pelajaran matematika bahwa yang dimaksudkan dengan pernyataan yaitu suatu kalimat yang hanya benar saja atau salah saja. Tidak dua-duanya pada saat yang sama, artinya tidak sekaligus benar dan salah, sedangkan kalimat yang benar tidak salah pun tidak adalah bukan pernyataan. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan 3 kelompok contoh berikut ini. Contoh pernyataannya itu ya, pernyataan yang benar, Jakarta ibu kota negara Republik Indonesia, 7 adalah bilangan prima. Terima kasih. Baik, saya Rahma. Saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh teman saya tadi. Di sini saya akan membawakan materi tentang contoh proposisi. Contoh pertama yaitu 2 lebih kecil daripada 3. Apakah ini suatu pernyataan? Ya. Dan apakah ini suatu proposisi? Ya. Dan nilai kebenarannya itu adalah benar. Contoh kedua, pelajari materi kuliah Anda dengan sungguh-sungguh. Apakah ini bisa disebut suatu pernyataan? Bukan, ini adalah suatu permintaan. Dan apakah ini merupakan suatu proposisi? Bukan, karena ini bukan pernyataan, hanya pernyataan yang dapat menjadi proposisi. Lanjut ke contoh ketiga, X tambah Y lebih kecil dari 2012. Apakah ini suatu pernyataan? Ya. Dan apakah ini suatu proposisi? Bukan, karena nilai kebenarannya bergantung pada nilai X dan Y yang tidak spesifik. Tipe pernyataan seperti ini dikenal sebagai kalimat terbuka. Nilai kebenaran kalimat terbuka ini bergantung pada nilai X dan Y. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi macam-macam operator logika. Macam-macam yang pertama itu ada negasi, di mana apabila P merupakan suatu proposisi, maka min P juga merupakan proposisi yang dinamakan sebagai negasi dari P. Nah, min P dibaca tidak P atau bukan ataupun not P. Nah, min P memiliki makna yang berlawanan dengan P. Min P bernilai benar atau true jika P bernilai salah atau false. Adapun tabel kebenarannya dapat dilihat pada slide berikut. Nah, selanjutnya itu adalah konjungsi. Apabila P dan Q merupakan proposisi, maka P dan Q juga merupakan konjungsi. Konjungsi adalah proposisi yang dinamakan sebagai konjungsi dari P dan Q. Contoh, P dan Q dibaca P dan Q. P dan Q bernilai benar jika P dan Q keduanya bernilai benar. Selain itu, P dan Q bernilai salah. Seperti contoh tabel kebenaran yang ada di bawah ini. Baik, selanjutnya disjungsi.
Apabila P dan Q merupakan proposisi, maka P atau Q merupakan proposisi yang dinamakan sebagai disjungsi dari P dan Q. Adapun poin-poin dari disjungsi yaitu P atau Q dibaca P atau Q. Kedua, P atau Q bernilai salah ketika P dan Q keduanya bernilai salah. Selain itu, disjungsi dari P dan Q bernilai benar. Adapun tabel kebenarannya dapat dilihat di slide berikutnya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh teman saya tadi tentang exclusive or. Apabila P dan Q merupakan proposisi, maka P tambah Q juga merupakan proposisi yang dinamakan sebagai eksklusif, exclusive, or XOR dan P dan Q. P tambah Q dibaca P XOR Q. P tambah Q bernilai benar ketika P dan Q memiliki nilai kebenaran yang berbeda. Dapat dibuktikan pada tabel kebenaran berikut ini. Nah, selanjutnya adalah implikasi. Apabila P dan Q merupakan proposisi, maka P, Q juga merupakan proposisi yang dinamakan sebagai implikasi atau bikondisional. P, Q dibaca P jika dan hanya jika Q. Jika P maka Q dan sebaliknya. P ekivalen dengan Q seperti contoh tabel kebenaran yang ada di bawah ini. Baik, itulah tadi pemaparan dari kelompok kami tentang logika proposisi. Semoga apa yang kami jelaskan dapat kalian terima dengan baik. Terima kasih.